Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmani Himayatillah dengan nomor induk mahasiswa 210701501. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mengenai menerapkan Al-Kuliyatul Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi inti, saya akan menampilkan beberapa gambar sebagai stimulasi untuk memberi penguatan gambaran tentang materi kita pada hari ini terkait penerapan Al-Kuliyah Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, berikut ini adalah gambar-gambarnya. Pada gambar A ini merupakan kegiatan di mana seseorang minum minuman keras atau khamr. Seperti yang kita ketahui, khamr atau minuman keras itu merupakan minuman yang diharamkan atau dilarang di dalam agama Islam, sebagaimana tertera dengan begitu jelas di dalam Al-Quran. Gambar tersebut yang menampilkan seseorang sedang meminum khamr itu menjadi indikasi atau tanda bahwasanya meminum khamr itu dapat merusak akal. Secara tidak langsung, jika kita meminum khamr yang dapat merusak akal, berarti kita tidak menjaga akal kita yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Seharusnya, sebagai karunia yang Allah berikan, kita harus bisa menjaga akal tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan akal itu kepada manusia, tidak kepada makhluknya yang lain. Hal tersebut menjadi indikasi bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah dan berbeda dengan makhluknya yang lain. Karena dengan akal yang Allah berikan kepada manusia tersebut, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, begitupun mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak seperti makhluk Allah yang lainnya, seperti hewan, binatang. Mereka tidak memiliki akal, maka mereka tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, ataupun mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, tertera di dalam gambar yang kedua atau gambar B, itu ada dua orang, yang satu laki-laki dan yang satunya lagi perempuan. Gambar tersebut menunjukkan sebuah pergaulan bebas, karena laki-laki dan perempuan tersebut sedang berpesta-pesta bersama. Secara tidak langsung, hal tersebut adalah suatu perbuatan maksiat, yang mana mereka tidak menjaga hubungan sesama manusia. Islam melarang seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berhubungan secara bebas, karena itu termasuk ke dalam pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Perbuatan maksiat pada gambar tersebut yang merupakan perbuatan zina menjadi sebuah indikator atau contoh di mana seseorang tidak menjaga keturunannya. Dengan perbuatan zina berarti seseorang itu tidak menjaga keturunannya, karena menjaga keturunan salah satunya dengan cara menikah secara sah, melakukan hubungan secara sah, bukan dengan berzina. Pada gambar yang selanjutnya atau pada gambar C ini ada contoh di mana seseorang sedang tidur, kemudian ada maling yang masuk. Gambar tersebut menunjukkan contoh bahwasanya orang yang maling harta orang lain atau mencuri atau merampas harta orang lain, tandanya ia tidak menjaga harta. Karena dengan dia mengambil harta atau hak orang lain, berarti dia merusak hak harta pada orang lain tersebut. Berlanjut, pada gambar yang selanjutnya atau gambar yang terakhir ini merupakan contoh seseorang yang ingin melakukan korupsi atau seorang koruptor yang sedang menyogok orang lain. Dia menyogok orang lain tersebut dengan cara memberikan sebuah sogokan uang tunai. Dia berharap dengan ia memberikan sogokan uang tunai tersebut kepada orang miskin tersebut supaya korupsinya yang akan dia lakukan nanti berjalan dengan lancar. Itu tandanya orang yang berkorupsi adalah orang yang tidak menjaga hartanya, karena dia mencari harta dengan cara yang tidak halal. Sedangkan Allah memerintahkan kita
dengan menjaga harta kita melalui cara yang halal. Salah satunya adalah dengan mencari rezeki melalui perdagangan, karena perdagangan adalah salah satu cara halal untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Baiklah, sampai sini setelah saya paparkan 4 gambar sebagai stimulasi tadi, saya harap kita sudah memiliki lebih banyak kekuatan dan gambaran yang jelas mengenai materi kita pada kali ini. Sebelumnya, saya juga akan menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang akan kita bahas mengenai Al-Kulliyah Al-Khamsah pada hari ini. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Kemudian poin yang kedua adalah kita akan membahas mengenai urutan Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Kemudian poin yang ketiga kita akan membahas mengenai macam-macam Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Sebelumnya, apakah kalian sudah familiar atau sudah sering mendengar kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah? Baiklah, maka pada kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah supaya kita bisa mengetahui dan lebih memahami apa itu Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Al-Kulliyatul Al-Khamsah diambil dari 2 kata dalam bahasa Arab. Kata yang pertama adalah Al-Kulliyatu dan kata yang kedua adalah Al-Khamsah. Apa itu Al-Kulliyatu? Apa itu Al-Khamsah? Al-Kulliyatu berarti prinsip-prinsip dasar. Kemudian Al-Khamsah berarti 5. Maka jika kita gabungkan artinya, Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah 5 prinsip-prinsip dasar di dalam agama Islam. Setelah kita mengetahui pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah menurut bahasa, maka kesimpulan Al-Kulliyatul Al-Khamsah secara istilah adalah 5 prinsip-prinsip dasar di dalam agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan untuk bersama, dan jika tidak diterapkan atau tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi kerusakan atau mafsadat. Terkait mengenai Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini, memang di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang secara langsung menjelaskan tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini. Akan tetapi, para ulama berijtihad mengenai Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini demi kemaslahatan kita bersama. Nah, bagaimana kira-kira? Apakah kalian semua sudah bisa memahami tentang pengertian Al-Kulliyah Al-Khamsah? Jika sudah, mari kita berlanjut ke poin pembahasan yang kedua, yaitu urutan Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Urutan Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini memang memiliki banyak pendapat dari beberapa ulama. Salah satu pendapat yang paling kuat adalah menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, 5 urutan tersebut yang pertama adalah menjaga agama atau ad-din, kemudian yang kedua an-nafsi, menjaga jiwa, yang ketiga al-aql atau menjaga akal, yang keempat an-nasl atau menjaga keturunan, dan yang kelima atau yang terakhir adalah al-mal atau menjaga harta. Jadi dari kelima prinsip dasar dalam Islam ini, berikut tadi yang saya sebutkan adalah urutan-urutannya, yang dimana jika suatu saat kita dihadapi dengan kondisi di mana ada 2 ataupun lebih prinsip dasar dalam Islam tersebut, dalam kondisi tersebut kita harus mengutamakan dari urutan yang paling pertama dulu sampai dengan yang terakhir. Contohnya, misalnya kita sedang dihadapi untuk menjaga agama dulu atau menjaga harta dulu. Tentunya kita harus menjaga agama kita dulu dengan sholat, baru kita menjaga harta kita. Seperti halnya, mana yang kita dahulukan? Sholat dulu atau kerjaan dulu untuk mencari uang? Tentunya kita harus mengutamakan dan mendahulukan menjaga agama dulu. Kita harus mengutamakan sholat kita, puasa kita, zakat kita, terlebih daripada menjaga harta kita. Misalnya kita juga sedang bekerja, kita sedang bekerja di kantor atau bekerja di mana saja, kemudian ada panggilan sholat, maka kita harus meninggalkan pekerjaan kita tersebut untuk melakukan sholat terlebih dahulu. Atau kita sedang berpuasa, dan kita pun sedang bekerja,
pekerjaan tersebut membuat kita merasa kelelahan, merasa kelaparan, merasa kehausan. Akan tetapi kita tetap harus menjaga puasa kita sebagai bentuk penjagaan agama kita. Jangan sampai karena kita bekerja untuk mencari uang, puasa kita jadi batal. Padahal menjaga agama itu lebih utama daripada menjaga harta kita. Karena jika kita batal berpuasa hanya karena kita lelah bekerja, tandanya kita itu tidak menjaga agama kita. Kita malah lebih mengutamakan untuk menjaga harta kita, yang padahal urutan menjaga agama itu berada di nomor 1 atau paling utama dibandingkan menjaga harta yang berada di urutan terakhir atau paling terakhir. Nah, setelah kita sudah mengetahui urutan al-kuliyatul al-khamsah menurut Imam Al-Ghazali, mari kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Macam-macam yang pertama adalah hifzuddin atau menjaga agama. Menjaga agama ini merupakan pokok dari segala alasan kita untuk hidup di dunia ini. Maka dari itu, menjaga agama ini menjadi dasar yang paling utama daripada poin-poin atau prinsip-prinsip yang lainnya. Contohnya adalah dengan kita sholat, menunaikan zakat, puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya. Seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Nah, ada sebuah pendapat yang mengatakan dengan kita menjaga 5 poin dari rukun Islam tersebut, tandanya kita sudah menjaga agama kita sendiri. Misalnya, dengan kita menunaikan sholat, tandanya kita sudah menjaga agama kita. Kemudian, dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tandanya kita juga sudah menjaga agama kita. Dan dengan kita menunaikan zakat, tandanya kita juga sudah menjaga agama kita. Macam al-kuliyatul al-khamsah yang kedua adalah hifzun nafsi atau menjaga jiwa kita. Setelah kita menjaga agama kita, kita memiliki kewajiban untuk menjaga jiwa kita atau keberlangsungan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ajaran Islam sangatlah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa kita. Maka dari itu, mengapa dilarang untuk membunuh orang, menyakiti orang lain, ataupun untuk bunuh diri? Karena nyawa itu merupakan karunia yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nyawa kita begitu saja. Bahkan sebegitu pentingnya ataupun berharganya nyawa yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai di dalam kitab fikih ada bab jinayat yang membahas semua terkait hal tersebut, seperti hukuman untuk orang yang menyakiti orang lain, yang membunuh orang lain, atau sebagainya yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Kewajiban kita untuk menjaga jiwa kita atau keberlangsungan hidup kita, yaitu dengan kita makan dan minum. Makan dan minum merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup kita, karena manusia tanpa makan dan minum bisa mati atau bisa kehilangan nyawanya. Jika kita makan dan minum, tentunya kita dapat hidup ataupun menjalani aktivitas dengan normal, bukan? Kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan normal jika kita makan dan minum. Tanpa makan dan minum, kita akan kehabisan energi yang kemudian akan menghilangkan nyawa kita. Maka dari itu, makan dan minum merupakan salah satu contoh daripada menjaga jiwa atau hifzun nafsi. Jiwa di dalam manusia itu tidak hanya terkait jasmani, akan tetapi juga rohani. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk menjaga jiwa rohani kita? Kita menjaga jiwa rohani kita dengan memberikan asupan untuk rohani kita. Bagaimana sih cara kita memberikan asupan untuk rohani kita? Banyak caranya. Bisa dengan kita mengikuti kajian-kajian ilmu, dengan mengaji atau membaca Al-Quran, atau bisa juga dengan berzikir. Dengan begitu, rohani kita bisa mendapatkan banyak sekali asupan yang baik untuk keberlangsungan hidup kita yang baik pula. Berikut ini merupakan Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yang mana ayat ini sebagai dalil mengapa kita diperintahkan untuk menjaga agama atau menjaga ibadah kita terlebih dahulu. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin maupun manusia melainkan untuk mengabdikan diri atau beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56.
Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin ataupun manusia di dunia ini melainkan untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu tandanya ibadah merupakan hal yang sangat utama, bahkan menjadi kewajiban utama untuk kita jalani di dunia ini. Tujuan kita untuk hidup di dunia ini apa? Yang pastinya yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kegiatan-kegiatan yang lainnya merupakan bumbu pemanis di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka janganlah kita malah kebalik, malah lalai, ibadah dinomor akhirkan. Jangan sampai karena kita sudah terlena dengan dunia ini, kita malah menjadikan ibadah itu sebagai nomor terakhir. Kita malah lebih mengutamakan dunia ini, malah lebih mengutamakan mencari harta, berfoya-foya dengan harta kita. Tapi kita malah lupa untuk beribadah kepada Allah yang pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kita semua kenikmatan dan rezeki-rezeki tersebut di dunia. Macam al-kuliyatul al-khamsah yang ketiga adalah hifzul aqli atau menjaga akal. Setelah kita sudah menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, maka yang ketiga adalah kita harus bisa menjaga akal kita. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kita akal sebagai pembeda daripada makhluk Allah yang lain. Dengan akal yang Allah berikan, kita harus bisa menjaganya dan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik. Supaya akal yang sudah Allah karuniakan kepada kita itu bisa terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal kita. Salah satu hal yang dapat merusak akal kita adalah minum minuman keras atau khamr. Maka Allah di dalam Islam ataupun di dalam Al-Quran dan Hadis melarang kita dengan keras untuk meminum minuman keras atau khamr. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menuntut ilmu sebagai penjagaan akal kita. Menuntut ilmu atau penanaman nilai-nilai keilmuan itu harus dilakukan sejak dini atau sejak masih kecil, karena pada masa kecil inilah ilmu-ilmu ataupun nilai-nilai lainnya itu lebih mudah untuk diterima dan diserap baik ke dalam hati maupun ke dalam pikiran, yang mana nanti bisa menjadi kebiasaan. Dengan kita mencari banyak ilmu, tidak meminum minuman keras, tidak banyak bermain game, itu dapat menjaga akal kita. Poin yang keempat terkait macam-macam al-kuliyatul al-khamsah, yaitu hifzun nasli atau menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini merupakan salah satu tujuan daripada agama Islam. Islam sangatlah melarang keras perbuatan zina karena perbuatan zina itu dapat merusak keturunan. Dan syariat-syariat tentang perkawinan yang sudah diatur dalam ajaran Islam mengenai syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan lainnya itu merupakan salah satu bentuk penjagaan keturunan di dalam Islam. Memperbanyak generasi atau regenerasi umat muslim merupakan tujuan utama juga di dalam agama Islam. Maka dari itu, penjagaan keturunan melalui regenerasi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Salah satu contoh kita untuk menjaga keturunan kita adalah dengan melakukan pernikahan. Dengan pernikahan tersebut, maka dapatlah terjalin hubungan yang kemudian terlahirlah generasi-generasi selanjutnya yang dapat memajukan agama Islam juga bangsa. Jika kita menikah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, maka kita pun akan mendapatkan pernikahan yang baik, atau bisa dibilang sakinah, mawaddah, warahmah, yang kemudian dapat menghasilkan keturunan yang baik pula. Poin macam-macam al-kuliyatul al-khamsah yang kelima atau yang terakhir adalah hifzul mal atau menjaga harta. Melalui kepemilikan harta ini, seseorang dapat hidup dengan layak dan ibadah dengan tenang. Maka bisa dibilang harta itu sebenarnya memang penting untuk kelangsungan hidup kita. Karena jika tidak, kita pun hidupnya tidak tenang ataupun ibadahnya tidak tenang karena terlalu banyak memikirkan harta. Walaupun harta itu termasuk hal yang duniawi, tapi harta juga butuh dan penting untuk kelangsungan hidup kita. Agar dengan kelangsungan hidup kita yang baik pun kita dapat menjalani ibadah dengan baik. Kalau kita tidak punya harta, bagaimana kita untuk beli makanan? Bagaimana kita untuk beli minuman? Bagaimana kita untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kita yang lain untuk menunjang kehidupan kita? Jika semua itu tidak terpenuhi, maka ibadah pun akan sulit. Jika kita tidak bisa beli makanan, tidak bisa beli minuman, kita tidak punya energi, bagaimana kita untuk beribadah dengan baik? Jika kita punya harta untuk makan dan minum, pastinya kita punya energi yang cukup bukan untuk ibadah lebih khusyuk? Maka dari itu, sebagai bentuk penjagaan harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari karunia-Nya atau mencari rezeki sebagai penghidupan kita.
Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perdagangan, karena perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang halal. Dengan kita berdagang, kita dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan hasil dari perdagangan kita merupakan hasil yang halal, sehingga tidak dapat merusak kehidupan kita. Karena jika hartanya haram, tentu saja kehidupan kita pun akan rusak. Jika hartanya halal, insya Allah kehidupan kita akan berkah dan sejahtera. Nah, sudah selesailah saya membahas mengenai macam-macam al-kuliyatul al-khamsah dari yang pertama sampai dengan yang kelima. Dari semua poin pembahasan yang sudah kita bahas bersama, mulai dari pengertian al-kuliyatul al-khamsah, urutan al-kuliyatul al-khamsah, dan macam-macam al-kuliyatul al-khamsah, dapat memberikan pemahaman bahwasanya al-kuliyatul al-khamsah adalah 5 prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang mana bertujuan untuk kemaslahatan bersama, dan jika tidak dilakukan atau tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, niscaya akan terjadi kemafsadatan atau kerusakan. Maka dari itu, inilah alasan mengapa al-kuliyatul al-khamsah itu sangatlah perlu dan penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam tersebut meliputi hifzuddin atau menjaga agama, hifzun nafsi atau menjaga jiwa, hifzul akli atau menjaga akal, hifzun nasli atau menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah hifzul mal atau menjaga harta. Dengan kita menerapkan kelima prinsip dasar dalam agama Islam itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya kehidupan kita pun akan berjalan dengan tentram juga sejahtera. Dengan kita menerapkan al-kuliyatul al-khamsah atau menjaga kelima prinsip-prinsip dasar Islam tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, niscaya kehidupan kita pun akan tentram juga sejahtera, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai pembahasan kita pada kali ini tentang menerapkan al-kuliyatul al-khamsah di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat, dipahami, diresapi, dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa dalam pembahasan materi yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.